Selamat pagi semuanya. Haleluya. Selamat pagi buat yang di rumah, buat yang datang pagi hari ini. Mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Tuhan. Bersyukur buat kasih setia Tuhan. Sungguh Engkau baik, Bapa. Engkau luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Biarlah jiwa kami selalu rindu akan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah yang berotoritas atas hidup kami. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, Kau Allah yang hidup. Jiwa kami Tuhan, jiwaku merindukanmu, ya Allah, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Dan kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwa kami merindukanmu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Kau sumber pengharapan setiap kami Tuhan. Engkau penolong kami, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Mari semua kita bangkit berdiri. Jiwa kami merindukanmu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu,
Engkau pengharapan setiap kami. Engkau gunung batu kami Tuhan, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur padamu, ku bersyukur kepadamu. Engkau sumber pengharapanku Tuhan. Haleluya Yesus, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Sumber pengharapan kami hanya Engkau ya Tuhan. Engkau penolongku untuk selama-lamanya. Engkau Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau penolong kami yang hidup. Engkau sumber pengharapan kami. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhanku, glory haleluya. Terima kasih Yesus, pujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh mulia Engkau Tuhan. Kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Kau penolong kami, penolong dan Allah kami yang hidup. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur, haleluya Yesus. Ku bersyukur kepadamu,
Beri sorak-sorai buat Tuhan. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Yesus Kristus, Engkaulah Allah kami yang hidup. Engkau penolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji menyembah nama-Mu Bapa. Kami siap bersorak memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh kasih salam kanan kiri depan belakang. Salamnya enggak harus ini ya, apa? Jabat tangan, salaman. Boleh tos, boleh. Boleh tos, apa ini namanya? Boleh tos kepalan tangan, boleh. Haleluya. Buat yang di rumah, kasih salam buat saudara-saudari, setiap orang tua anak ya. Haleluya. Oh luar biasa, Tuhan kita maha besar ya. Amin, ada amin. Tuhan kita maha besar, amin. Tuhan kita maha kuasa, ada amin. Setiap pergumulan kita Tuhan itu tahu. Ya, kita hanya setia berdoa dan jawaban Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Amin. Boleh bangkit diri kembali. Sama-sama serukan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan apa? Katakan dengan mantap ya. Tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa, dan semuanya serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Tuhan itu nama segala nama. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kalau mulut kita boleh menyerukan setiap pujian, ya, biarlah hati kita mengamininya. Amin. Amin. Berarti harus lebih semangat lagi ya. Sekali lagi. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Engkau takkan tergantikan Tuhan. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab dia apa? Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Tuhan lebih lagi. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas. Yesus nama di atas segala nama. Engkau Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Siapa yang namanya di atas segala nama? Siapa yang namanya di atas segala nama? Yesus. Siapa yang namanya di atas segala nama? Sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Sebab dia yang berkuasa ya, di bumi, di surga. Betul? Dia yang berkuasa atas hidup kita. Betul? Haleluya.
berkuasa di bumi di surga. Dan Dia apa? Bertahta. Engkau yang bertahta dalam kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Dia membebaskan, bebas umat-Nya. Berkuasa di bumi di surga. Bertahtalah Engkau dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat-Nya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yes, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia yang ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Dia membebaskan umat-Nya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi ya, yang paling keras, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya. Selamat duduk semuanya. Boleh ikutin saya ya. Tinggi namamu, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak, sorak, dengan segenap hati, Raja keagungan. Amin. Amin. Siapa yang namanya kita tinggikan? Masih bingung ternyata mungkin. Siapa yang namanya kita tinggikan? Mari berdiri. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan dan bukti dari yang gak kita lihat, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan kekuatan, iman berikan ku kekuatan, supaya kita bisa apa? Untuk melakukan perkara yang hebat, karena bersama Roh-Mu. Kita aminkan ini ya. Ku pasti menang. Tinggi namamu, tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Sorak dengan segenap hati, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Betul
Betul ya. Iman adalah dasar dari semua yang kita harapkan dan bukti dari semua yang gak pernah kita lihat. Amin. Tapi kita percaya, kita beriman dengan Tuhan. Bersama Tuhan kita pasti menang. Amin. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara. Kita serukan dengan iman kita bersama Rohmu. Kami pasti Tuhan, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan hanya bagimu. Sorak dengan segenap hati, Raja keagung. Tinggi namamu, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kami berikan sorak Tuhan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sorak dengan segenap hati, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi sorak, sorak dengan segenap hati, sebab Engkau Raja keagungan. Haleluya. Nanti kalau saya tanya satu kali aja, jawabnya yang paling keras ya. Siapa yang kita tinggikan? Siapa yang kita tinggikan? Siapa yang kita tinggikan? Haleluya. Saya duduk semuanya. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan buat hidup kami. Dan biarlah jalan-Mu itu di atas jalan-jalan kami Tuhan. Biarlah rancangan-Mu itu yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Biarlah kehendak-Mu itu yang jadi Tuhan. Karena itu pasti yang terbaik buat hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang selalu menggenapi setiap janji-janjinya. Dan kami mau belajar untuk setia Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari kita angkat iman kita, kita serukan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, dan Engkau selalu sanggup menepati Tuhan.
Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kami hidup karena percaya Tuhan. Dan kami mau hidup dengan percaya sepenuhnya Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, dalam kesesakan. Seluruh hidupku kami percayakan dalam genggaman-Mu. Mari semua kita berdiri. Sebab aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin, haleluya Tuhan. Kami mau setia sampai janji-janji-Mu digenapi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang kami muliakan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam Bapa. Kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk benih firman-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu telah urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan benih firman-Mu. Dan Roh Kudus-Mu telah mengurapi setiap kami untuk terima benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah dan kami siap mendengar Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat duduk semuanya. Cek, haleluya. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, diberkati dengan pujian. Haleluya ya.
Puji Tuhan, pagi hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan, masih diberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Ibu Gembala juga untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini. Makasih kepada tim musik, kepada WL, singer, bahwa kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering kita sudah pernah atau sudah sering kita dengar, yaitu tentang kekhawatiran. Siapa di sini yang nggak pernah khawatir? Saya mau belajar. Ya, semuanya pernah khawatir, betul? Sebagai manusia pasti punya kekhawatiran. Nah, pagi hari ini saya mau membahas tentang bahayanya khawatir. Sudah muncul belum ya? Bahayanya khawatir. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Yang menarik adalah kita di dalam hidup kita ini banyak emosi-emosi, perasaan-perasaan negatif. Misalnya marah, betul ya, itu perasaan negatif. Dendam, iri, jengkel, apalagi? Dengki. Itu adalah perasaan-perasaan negatif. Tapi yang menarik adalah, khawatir ini juga perasaan negatif. Yang menarik di antara banyak perasaan negatif itu, yang paling panjang dibicarakan oleh Yesus cuma satu, khawatir. Kenapa khawatir? Mari kita belajar bersama-sama. Next ya, di dalam Matius 6, kita baca bersama-sama Matius 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Bapak Ibu sudah banyak berdiri, tapi kita baca bersama-sama firman Tuhan ini dengan menghormati firman Tuhan. Kita baca dengan keras ya, Matius 6 ayat 25 sampai 34. Kita baca bersama-sama hal kekhawatiran. 2, 3. Karena itu akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk. Haleluya, amin, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini dalam doa di atas bukit, secara rinci Yesus mengajarkan tentang hal kekhawatiran. Kenapa kok khusus kekhawatiran? Kenapa kok bukan kemarahan? Kenapa kok bukan ketakutan? Kalau kita lihat yang paling panjang mengenai perasaan yang kita punya, yaitu kekhawatiran salah satunya,
Ya ini yang paling panjang. Apa sih kekhawatiran itu? Apa sih khawatir itu? Khawatir itu adalah ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi. Kalau takut itu bedanya apa dengan takut? Takut itu adalah seketika Bapak Ibu. Misalnya ada anjing besar, tiba-tiba di depan kita, itu takut berarti seketika. Tapi kalau kekhawatiran, oh saya mau jalan ke situ, di situ ada anjing besar. Itu kekhawatiran, karena belum terjadi. Kalau sudah di depan kita itu namanya ketakutan. Contoh yang lain, mungkin ada yang menikah, 2 bulan lagi menikah. Nah, selama 2 bulan mau menikah itu pasti ada terjadi kekhawatiran. Enggak, acaranya enggak pas kah, WO-nya seperti apa, IO-nya bagaimana, fotografernya seperti apa. Nah, ketakutan yang terjadi adalah pas ketika acara pernikahan, itu terjadi ketakutan. Tapi setelah terjadi pernikahan, hilang ketakutan. Jadi ketakutan itu seketika, sedangkan kekhawatiran itu adalah belum terjadi. Orang-orang yang kena penyakit, Bapak Ibu, terutama penyakit yang kita tahu, kanker katakan, itu mereka cenderung ada kekhawatiran bahwa penyakitnya timbul lagi. Bisa timbul 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun kemudian akan terjadi, penyakitnya akan timbul lagi, yaitu kanker. Padahal belum terjadi. Makanya kekhawatiran ini dibahas terus oleh Yesus. Kenapa? Karena ini belum terjadi loh Bapak Ibu. Belum terjadi. Kita tahu sekarang bahwa dunia ini semakin enggak karuan. Kalau kita lihat daya beli orang-orang di seluruh dunia itu menurun sekali. Ya. Menurun sekali, dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya. Dunia sedang tidak baik-baik saja dan semua orang, banyak orang yang mengakui, loh tapi kerjaanku, pendapatanku enggak berkurang. Ya memang enggak berkurang. Tetapi semuanya mengalami penurunan ya Bapak Ibu. Semuanya dari berbagai sektor. Ya. Dan ini akan semakin parah setiap tahunnya. Ini yang akan terjadi. Itu kenyataan. Kenyataan yang lain adalah Tuhan pasti memelihara kita. Itu kenyataan yang lain. Nah, Yesus tahu bahwa dunia akan semakin masuk dalam krisis, dalam kehancuran, berita yang semakin banyak terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang akan mempengaruhi hidup kita. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih khawatir ini dibahas begitu panjang dan Yesus ngomong jangan khawatir, jangan dikasih contoh burung, dikasih contoh Salomo, bunga, ya bahkan Salomo pun tidak bisa menyamai keindahan dan kemegahan bunga-bunga itu. Kenapa? Apa sih bahayanya khawatir ini Bapak Ibu? Khawatir ini ya boleh sudah di-spill tadi ini ya. Nah, khawatir atau kekhawatiran ini menghalangi banyak hal dalam kehidupan kita. Yang pertama, kekhawatiran ini menghalangi sukacita. Siapa yang orang khawatir bisa bersukacita? Ada? Tidak ada. Orang khawatir itu tidak bisa bersukacita Bapak Ibu. Yang ada dalam pikirannya adalah masalah. Ketakutan, dan ketakutan. Enggak ada sukacita. Nah, next yang kedua, selain sukacita, kekhawatiran itu membuat damai sejahtera yang Tuhan kasih enggak bisa masuk dalam kehidupan kita. Ada yang orang khawatir itu bisa tenang, nyantai, oh enggak apa-apa. Enggak bisa. Pasti gelisah. Pasti bingung. Mau apa, mau ngapain ini pasti bingung Bapak Ibu. Benar ya? Karena kita semua pasti pernah khawatir. Sukacita tidak bisa masuk, damai sejahtera tidak bisa masuk. Yang selanjutnya adalah, firman Tuhan. Kalau sekarang Bapak Ibu sedang khawatir, firman Tuhan itu sedikit sekali yang Bapak Ibu bisa tangkap. Mungkin saat ini Bapak Ibu bisa fokus, bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa menangkap. Tapi nanti setelah dari gereja sini, pulang gereja,
ketemu lagi dengan orang yang sama di rumah, ingat lagi akan masalah yang sama, firman Tuhannya hilang, lupa. Yang ingat adalah masalah lagi. Jadi inilah bahayanya kekhawatiran, bahwa kekhawatiran ini menghalangi banyak hal dalam kehidupan kita. Sukacita, damai sejahtera, firman Tuhan, ucapan syukur dalam kehidupan kita, itu pasti enggak ada kalau kita khawatir. Makanya Tuhan Yesus ngomong, jangan khawatir. Ya, ini salah satu bahayanya khawatir dalam kehidupan kita. Yang menghalangi banyak hal untuk masuk dalam kehidupan kita. Selanjutnya Bapak Ibu, ya ini tadi masuk, nah selanjutnya kekhawatiran ini juga justru mengusir hal-hal yang kita perlukan keluar dari kehidupan kita. Apa saja? Ya yang tadi itu, sukacita kita ganti dengan kekhawatiran. Damai sejahteranya Tuhan hilang, kita usir, diganti dengan kekhawatiran. Firman Tuhan yang seharusnya kita tanam, kita simpan dalam kehidupan kita, kita usir dengan kekhawatiran. Bahaya enggak khawatir itu? Bahaya. Karena itu Yesus tahu bahaya yang khawatir itu seperti apa, makanya kita diingatkan janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Ya, karena sudah menangkal, ya, ngeblok itu damai, kasih, firman Tuhan, dia juga mengusir itu semua dalam kehidupan kita. Kalau kita khawatir. Ya, kalau nggak percaya dalam firman Tuhan, itu kenapa bisa nggak khawatir itu mengalahkan firman Tuhan, mengusir firman Tuhan. Di dalam Matius 13 ayat 22, ya inilah bahayanya kekhawatiran ya Bapak Ibu. Matius 13 ayat yang ke-22. Matius 13 ayat yang ke-22 kita baca. Matius 13 ayat 22. Perumpamaan tentang seorang penabur dalam ayat yang ke-22 dikatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Matius 13 ayat 22 dikatakan, kekhawatiran dunia dan tipu kekayaan menghimpit firman itu sehingga ia tidak berbuah. Nah itu gambarnya ya, kalau bisa kelihatan. Nah itu ada benih di tengah itu kecil, nah itu terhimpit oleh akar-akar, oleh duri-duri sehingga tidak bisa berkembang. Kekhawatiran itu menghimpit firman Tuhan dalam kehidupan kita untuk berbuah, untuk berkembang. Kalau enggak berbuah, enggak berkembang, terhimpit, tidak ada cahaya, tidak ada udara. Lama-lama jadi mati. Jadi akhirnya kita tidak mempunyai iman, firman. Karena tidak ada firman, maka tidak ada iman. Sebab iman timbul karena pendengaran akan bahaya enggak khawatir Bapak Ibu? Bahaya. Karena apa? Tanpa kita sadari ketika kita memelihara kekhawatiran itu, kita menghilangkan iman kita. Kita menghapuskan firman itu dalam kehidupan kita. Sehingga iman itu jadi layu, firman itu jadi layu, lama-kelamaan iman kita pun juga hilang. Di dalam, saya lupa ya, di dalam Ibrani 11 kalau tidak salah, saya cari dulu ya. Mengenai iman, ya, sebab ada firman Tuhan, saya lupa catat. Sebab tanpa iman seseorang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab karena tanpa iman seseorang tidak berkenan kepada Tuhan ya. Saya lupa tapi Pak ada ya di dalam Ibrani kalau nggak salah. Artinya apa Bapak Ibu? Kekhawatiran bisa jadi membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah efek jangka panjangnya Bapak Ibu. Efek jangka panjangnya dalam kehidupan kerohanian kita.
adalah kita bisa tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kekhawatiran menghimpit firman, mematikan iman. Ya, sehingga tanpa iman enggak berkenan kepada Tuhan. Itu secara kerohanian Bapak Ibu. Ya. Lalu secara jasmani bagaimana? Bapak Ibu tahu morfin? Pernah dengar paling enggak ya? Bukan pengguna kan? Dengar kan ya? Ya. Morfin itu untuk mematikan rasa, enggak tahu ini ada dua dokter senior di sini ya. Mohon maaf kalau salah. Nah, di dalam tubuh manusia ada yang namanya endorfin. Endorfin ini akan keluar kalau ada perasaan sukacita, ada perasaan senang. Endorfin ini akan keluar, ketika endorfin ini keluar, daya tubuh kita meningkat. Ada yang namanya kalau nggak salah HGH, Human Growth Hormone, itu juga meningkat sehingga kelihatan awet muda. Luar biasa firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, jadi kalau Kowin tadi puji-pujiannya semangat, ya semangat Bapak Ibu. Siapa? Yesus, jawab yang kenceng. Amin. Haleluya. Kowin nanti minta lagi ya, supaya yang teriak keras. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi kecemasan, kekhawatiran itu menghambat endorfin keluar dari tubuh kita. Lama-kelamaan daya tubuh kita melemah, sehingga penyakit itu gampang masuk dalam hidup kita Bapak Ibu. Kekhawatiran itu dampaknya ke kanan dan ke kiri, ke rohani dan ke jasmani. Ya. Karena itu Yesus ngomong, jangan khawatir. Buat apa khawatir? Kamu khawatir akan apa? Akan makan, minum, pakai. Semuanya Tuhan sediakan. Karena itu sudah menjadi kewajibannya Tuhan untuk mencukupi kebutuhan kita. Amin. Itu kewajibannya Tuhan. Siapa yang di sini yang sudah sekolah? Oh, saya tanya kepada Dr. Andrew aja, ya sudah lulus. Dr. Andrew, dulu waktu sekolah khawatir enggak mama enggak bayar SPP? Khawatir ya. Tapi tahu itu nanti akan dibayarkan. Ya. Karena mama adalah orang tuanya Kak Andrew, betul? Itu kewajibannya mama, benar kan? Meskipun kadang-kadang telat, meskipun kadang-kadang nunggak, ya samalah. Saya juga pernah kok. Enggak kebayar sebulan, 2 bulan. Nunggak atau apa, itu wajar. Tapi pasti dibayarkan. Sama seperti Yesus, apa yang kamu makan, minum, pakai itu pasti dikasih oleh Tuhan. Karena itu adalah kewajiban Tuhan memelihara kita Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir apa yang akan kita makan, minum, dan pakai. Semuanya sudah Tuhan siapkan bagi orang yang percaya. Enggak ada amin. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena besok punya kesusahan sendiri. Hari ini ada kesusahan hari ini. Setiap hari ada kesusahannya masing-masing. Tapi dalam kesusahan sehari, ada kesusahan sehari, selesai berarti dalam satu hari ada kesusahan, dalam satu hari ada kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Percaya enggak? Percaya enggak? Karena apa? Begitu satu hari ketika kita beristirahat, ketika kita sudah lelah, kita mau beristirahat, itu adalah kemenangan kita. Kita bisa melewati satu hari lagi, meskipun banyak kesusahan, meskipun banyak ada masalah. Itu adalah kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita di ujung hari. Meskipun masalah masih ada, tapi kita bisa melewati satu hari yang penuh masalah itu selesai. Itu adalah kemenangan yang Tuhan berikan. Dalam Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Seterusnya dan seterusnya dikatakan, ya Tuhan akan membuat hidupnya berhasil. Dalam kata lain, beruntung. Berhasil itu kalau kita berhasil melalui satu hari.
di mana satu hari itu penuh tekanan, di mana satu hari itu penuh kesusahan, di mana satu bulan itu penuh kesusahan, satu minggu itu penuh masalah, tapi kita bisa melewati hari demi hari, itu adalah suatu keberhasilan, itu adalah suatu keberuntungan di dalam Tuhan. Jadi jangan khawatir, Tuhan itu setia. Ajar kami Bapa ajar kami Tuhan menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa? Supaya kita punya hati bijaksana, supaya ketika kekhawatiran itu datang, kita diingatkan kembali akan pertolongan Tuhan di masa lalu kita. Supaya kita diingatkan lagi akan janji-janji Tuhan, sehingga janji-janji Tuhan ini menggantikan segala kekhawatiran kita. Tapi kalau akhirnya kekhawatiran itu masih menumpuk, bagaimana solusinya? Ya beberapa 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu, saya itu pergi ikut outing kantor di Jogja. Ada yang namanya Lavatur, Bapak Ibu ya. Lavatur itu istri saya juga pernah. Itu naik jeep, kita naik ke gunung apa itu ya berarti ya, Jogja itu, Merapi berarti ya. Tempatnya Mbah Marijan, berhenti di tempatnya Mbah Marijan meninggal, itu diceritain bagaimana Mbah Marijan meninggal. Setelah itu kita pergi ke suatu tempat persembunyian bawah tanah, bunker. Bunker ini di bawah Bapak Ibu, di bawah dan sangat tebal di bawah tanah. Ya. Tour guide-nya bilang ketika terjadi awan panas dan lava, ternyata bunker ini tidak bisa melindungi orang yang berlindung di dalamnya. Bahkan ketika dibuka, air di dalam bak kamar mandi itu masih mendidih. Masih mendidih. Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam kekhawatiran, kita itu sama seperti hidup dalam bunker. Yang isinya cuma khawatir, tanpa kita sadari lama-kelamaan kita membunuh diri kita sendiri. Baik secara fisik maupun secara rohani. Dan Tuhan enggak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Terus bagaimana solusinya? Ya? Solusinya ada di dalam Matius 6 tadi ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya. Mau apa coba? Mau apa? Mau semuanya? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Bukan cari kekhawatiran. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya apa? Apa beribadah setiap minggu? Itu enggak menjamin Bapak Ibu. Bagaimana kehidupan kita hari ke hari, itulah yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Kenapa? Ketika kita dalam gereja ini semuanya alim. Semuanya benar-benar mencari Tuhan. Tapi ketika kita kembali ke lingkungan kita, itu yang harus kita perhatikan adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Tapi ini sudah sangat mendesak. Kalau mencari dahulu itu berarti perlu waktu. Namanya mencari itu perlu waktu. Ini mencari itu sesuatu yang rutin dilakukan, bukan cuma sekali, 2 kali ketika ada kekhawatiran, tetapi itu secara rutin harus dilakukan. Nah ini sudah mendesak, kekhawatiran ini sudah menekan hidup saya. Apa yang harus kita lakukan? Di slide di layar sudah dicantumkan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya minggir supaya kelihatan gambarnya. Ya, kalau Bapak Ibu merasa khawatir, sudah tidak tahu harus berbuat apa, datang kepada Yesus. Saya mencari gambar ini, ketika saya lihat gambar ini, saya ikut menangis. Kenapa? Saya lihat yang menangis bukan cuma yang dipeluk oleh Yesus, yang menangis juga Yesus. Air mata Yesus menetes di tangannya. Karena dia mengerti apa yang kita alami. Kalau Bapak Ibu masih khawatir, ada kekhawatiran, serahkan semuanya kepada Tuhan.
Dalam terjemahan yang lain dikatakan, serahkan semua masalah yang membuatmu takut. Sebab dia tahu, dia mengerti keadaanmu. Yesus mau memeluk kita. Pertanyaannya adalah, maukah kita datang kepadanya, memeluknya? Bagaimana kita bisa memeluk Yesus? Kalau di tangan kita yang adanya kekhawatiran, dan kekhawatiran. Bagaimana pikiran kita bisa fokus kepada Yesus? Kalau dalam pikiran kita hanya ada kekhawatiran, dan kekhawatiran. Sebabnya Yesus secara khusus berbicara tentang kekhawatiran. Karena kekhawatiran ini sangat berbahaya, Bapak Ibu. Ya, kekhawatiran ini sangat berbahaya. Karena itu serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Jangan ada yang ditutupi. Loh, Stephen, aku masih berdosa, aku masih ada pelanggaran. Yang Tuhan inginkan hanyalah kita datang kepada Tuhan. Enggak lebih dan enggak kurang. Di sini ada bapak, ada ibu, ada orang tua. Sejahat-jahatnya anak, senakal-nakalnya anak. Kalau dia datang kepada kita, mengaku kesalahannya dia. Semarah apa kita pada anak kita? Sehari, 2 hari, pagi dia berbuat salah, dia mengaku. Paling siang, sore, kita sudah selesai. Tidak ada perasaan jengkel, apalagi Bapak, apalagi Tuhan. Tuhan itu kasih. Bukan dia mempunyai kasih, tapi dia itu kasih. Dia nggak hanya cuma memeluk kita, tapi dia juga akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Jangan khawatir Bapak Ibu. Pujian tadi mengatakan iman. Kalau kita memelihara khawatir, kita berarti tidak memelihara iman. Tapi kalau kita memelihara iman, kita memelihara pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kita. Pilihan ada di tangan kita semua, mau milih yang mana? Pilihan. Tapi saya memilih untuk tidak khawatir. Saya memilih untuk dekat kepada Tuhan dan mau menyerahkan semuanya. Semuanya. Jangan ada yang tersisa. Firman Tuhan tidak saya panjangkan Bapak Ibu. Saya undang pemain musik, singer WL untuk maju ke depan. Kalau ada kekhawatiran dalam kehidupan kita, serahkan sama Tuhan. Serahkan. Khawatir tentang apa? Tentang makanan, minuman, kesehatan, masa depan, tentang anak, tentang cucu, tentang hari tua, mungkin khawatir dipanggil Tuhan. Ada orang yang khawatir seperti itu. Khawatir kalau saya meninggal nanti anak saya bagaimana, siapa yang merawat? Ada. Khawatir tentang cucu, khawatir tentang penghasilan, tentang ekonomi, dan lain sebagainya. Serahkan semuanya. Siapa yang memelihara? Siapa yang memelihara? Dan Tuhan kita, Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan pujian yang tadi dinyanyikan, aku punya Tuhan yang besar. Serahkan semuanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Satu yang terakhir Bapak Ibu yang saya ingat, kebetulan saya ingat. Iblis itu tidak pernah tahu apa yang dia ada di pikiran kita. Enggak pernah tahu dia, enggak bisa baca. Kalau dia bisa baca, dia pasti gampang sekali menjatuhkan kita. Tetapi dia bisa tahu apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan dia bisa tahu. Jadi ketika kita ngomong khawatir, dia akan mencoba memanipulasi lingkungan di sekitar kita. Supaya lingkungan sekitar kita dan keadaan di sekitar kita itu membuat kita tambah khawatir. Karena itu hati-hatilah dengan ucapan kita. Karena itu jangan sembarangan
curhat sama orang, curhatnya sama Tuhan saja. Karena Dia yang memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, ini kami dengan penuh harapan hari esok lebih baik dari hari ini. Dengan penuh harapan tangan Tuhan memegang tangan kami. Memberi kekuatan. Tangan Tuhan memberkati hidup keluarga, pekerjaan, rumah tangga. Berkati anak cucu kami Tuhan. Engkau segalanya untuk kami. Kami percaya kemenangan ada di pihak kami. Tidak ada yang ditinggalkan Tuhan. Semua ditolong dan tidak pernah terlambat. Dan kami mau belajar dalam firman, tidak khawatir. Dan betul-betul dari muda sampai kami tutup mata, kami tidak khawatir dengan hidup ini. Supaya firman bisa bertumbuh dalam hidup kami. Firman benar-benar bisa berbuah-buah dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami tetap percaya Tuhan mempersiapkan semua untuk kami. Tidak ada yang ditinggalkan Tuhan. Kami tahu kalau kami tetap percaya berharap kepada Tuhan yang mengadakan semua secara ajaib, lebih daripada kami doakan dan pikirkan. Kami tetap akan ada sukacita, damai sejahtera. Firman tetap bertumbuh dalam kami. Karena kami tidak pernah membiarkan kekhawatiran menguasai hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan, esok hari umat-Mu mulai bekerja, diberkati usaha pencarian. Umat-Mu mulai sekolah, kuliah, diberkati pendidikan anak cucu kami. Dalam nama Yesus, yang mengalami masalah, kami berdoa untuk Ibu Yani. Buka jalan Tuhan, yang terbaik untuk keluarga Ibu Yani Ponai. Mereka cinta Tuhan, mereka berharap bersandar kepada Tuhan. Tuhan mengadakan pembelaan yang ajaib baginya. Semua kami juga yang kurang sehat badan kami, Tuhan jamah dan beri kami kesembuhan yang sempurna. Andrew Evelyn yang bersyukur, Philip Jethro yang tumbuh sehat dalam keluarga ini. Diberkati Tuhan, rumah tangga, anak-anak tumbuh sehat di jiwa roh. Jethro yang berulang tahun benar-benar menjadi sukacita bagi keluarga. Dia menjadi anak yang pintar, cerdas, takut akan Tuhan, hormat sayang orang tua, belajar untuk berbakti kepada Tuhan, belajar mentaati firman Allah dan melakukannya. Koko Philip juga diberkati Tuhan, keluarga ini bahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah hadir melayani, WL Singers Musik Media yang sudah mempersembahkan pujian yang terbaik, penyembahan, syukur, persembahan, persembahan khusus, diberkati Tuhan sesuai janji firman Allah. Tuhan berkati juga nusa dan bangsa kami, pemerintah kami, supaya semua dapat berjalan dengan baik sampai pemerintah baru dilantik. Semua yang baik, yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Angkat tepuk tangan saudara. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Allah Bapa di sorga. Dalam kemurahan cinta kasih, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan persetujuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera, roh sukacita, roh penolong. Roh yang mengurapi kita semua. Terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hiduplah berkemenangan, berkelimpahan. Jadilah berkat, jadi garam dan terang dunia. Semakin hari, semakin jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan syukur dan mengakhiri kebaktian syukur minggu hari yang indah ini. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya. Jawaban Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Amin. Boleh bangkit diri kembali. Sama-sama serukan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan apa? Katakan dengan mantap ya. Tergoyahkan, dia takkan terkalahkan.
Dia hidup dan berkuasa. Dan semuanya serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama Tuhan. Itu nama segala nama. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kalau mulut kita boleh menyerukan setiap pujian, ya, biarlah hati kita mengamininya. Amin. Amin. Berarti harus lebih semangat lagi ya. Sekali lagi. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Engkau takkan tergantikan Tuhan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab Dia apa? Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Tuhan lebih lagi. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas. Yesus nama di atas segala nama. Engkau Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Siapa yang namanya di atas segala nama?